Dan ada namanya materai bentuk. Dan yang paling baru ada namanya siapa ini ya? Loh, Dani? Iya Pak. Bukannya kerja malah liburan, gimana sih kamu tuh? Pak, tadi saya habis dari ini Pak. Ah, banyak alasan. Iya. Tadi Pak saya habis dari mampir, cuma mampir bentar gitu. Baik-baik. Ini Pak, saya janji tidak akan ulangi perbuatan saya lagi Pak. Saya janji. Mohon Pak, jangan hukum saya. Saya janji tidak akan ulangi perbuatan saya. Oke. Coba buktinya apa? Ini Pak, saya mau bikin surat pernyataan bahwa saya buatan maka saya kilaf dan saya mohon maaf. Ardita Dani Kurniawan. Oh, Kak Dani, kenapa lagi dimarahin atasan ya? Kok ada Pak Rohman di sini? Ini saya disuruh bikin surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, tapi harus pakai materai katanya Kak. Sedangkan di sini kan nggak ada yang jualan materai ya. Wah, tenang aja. Direktorat Jenderal Pajak sekarang sudah bekerja sama menunjuk PT Pos Indonesia untuk menjadi pengelola dan penjual benda materai atau materai tempel secara resmi kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak juga sudah menunjuk atau bekerja sama dengan Peruri untuk mengeluarkan materai elektronik. Kawan pajak dapat mengaksesnya di e-streetmaterai.go.id. Jangan lupa ya. Tuh, dengerin Mas, begitu caranya. Jadi ini nggak perlu ya pakai materai tempel. Nggak perlu sekarang. Sekarang bisa akses ke e-materai. Oh iya, tinggal upload dokumen. Gimana Kak? Ini terkait e-materai tadi. Salah satu inovasi yang wajib ya dari nggak perlu lagi pakai materai tempel. Inovasinya dapat diakses di mana Kak? Tadi saya bisa buka ya. Materai ada dokumen Wah, kita harus tanya ke ahlinya dulu nih Kak. Kita mau diskusi atau kita mau mencari tahu ya terkait dengan bea materai ini ya Kak berarti? Iya, terkait dengan bea materai ini. Jadi tentang apa saja yang digunakan materai, apa saja dokumen yang harus menggunakan bea materai, dan tentunya inovasi e-materai tadi ya. Oh Nanti iya, kita oke. tanyakan saja. Kita akan kupas tuntas ya Iya, bersama orangnya. kita Kita mau ketemu dulu. Nah, sebelum masuk ke materi kita tanya dulu nih kabar Mas Eko. Mas Iya. Eko apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Eva, Mas Dani. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya baik ya. Ini kita lagi di ini ya, namanya Bilik Sea View. Iya. Ini salah satu tempat di Gunung Kidul ya Mas, Iya. yang menyuguhkan keindahan alam dengan pemandangan laut yang di sebelah sana, Betul. dan di sana juga ada gunung gitu ya. Ya, diapit keindahan alam ya kita Ini di juga sore saya hari baru ini. pertama kali sini. Wah. Ternyata memang bagus ternyata. Ternyata menarik sekali Iya, ya benar untuk sekali. dikunjungi ya. Betul. Nah, kita langsung masuk aja nih Boleh, ke ya. materi terkait dengan bea materai. Iya. Ini sebenarnya banyak ya yang pertanyaan dari kita terkait dengan bea materai ini. Iya. Nanti akan coba kita tanyakan satu-satu Oke, persatu. siap. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, ini kita Gimana? mau tahu nih terkait dengan bea materai ini aturannya apa aja sih, Mas Oke, Eko? sebenarnya untuk materai ini kan sebenarnya udah lama ya. Itu aturan pertama itu dulu namanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985. Jadi memang undang-undang udah lama, dan ini terbaru itu ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020. Nah, jadi memang undang-undang materai ini sudah sekitar 30 tahun ya, itu nggak diupdate. Nah, akhirnya di tahun 2020 itu keluar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang aturan terbaru materai itu. Sudah lama sekali ternyata ya. Iya, udah lama. Sebelum kemarin diperbarui di tahun 2020 ya Mas. Ya. Dari 85 ke 2020. tahun 2020. 35 Cukup tahun. panjang ya. Iya. Cukup Iya. panjang. Lama banget. Kalau ya. dulu kan kita lihat materainya itu yang pecahan ini Kak, pecahan yang 6.000 itu loh. Iya. Iya. Nah itu kan sekarang kan udah 10.000 ya.
Jadi nilai dari materai itu sendiri juga berubah berdasarkan undang-undang itu ya, Mas? Ya memang gini, untuk di undang-undang terbaru itu yang utama yang diatur adalah mengenai nominal. Nah, jadi kalau dulu itu kan ada materai dua jenis. Ada materai yang 3.000 dan ada materai 6.000. Untuk yang nominal 250.000 itu memakai yang 3.000 kalau dulu. Itu sampai 250 sampai dengan 1 juta. Nah, berarti kalau lebih dari 1 juta pakai yang 6.000. Itu aturan lama. Nah, di aturan terbaru, di undang terbaru itu sekarang ada namanya tarif tunggal materai. Yaitu tarifnya hanya satu, yaitu Rp10.000. Dan nilainya itu naik. Kalau dulu kan 250.000 sudah kena materai. Iya. Ya. Sekarang batasannya adalah 5 juta. 5 juta. Ya, jadi kalau dokumen yang memuat nilai uang itu yang di bawah 5 juta, berarti tidak terutang materai kalau untuk sekarang. Wah, berarti ini banyak merubah Iya. aturan-aturan di dalam undang-undang yang Betul. lama ya. Yang Mas pasti Eko? menguntungkan untuk wajib pajak. Karena Wah. dulu kan 250 aja udah kena kan. Iya. Sekarang 5 juta baru kena materai. Baik. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, Ya. terkait dengan nominal tadi yang sekarang jadi 5 juta ya? Ya. Yang jadi 5 juta itu nominal yang seperti apa? Kan yang perlu materai, yang perlu biaya Maksudnya materai. apa saja yang kena materai gitu Ya, ya? yang 5 juta itu Dokumen-dokumen tadi apa loh. saja? Dokumen seperti, maksudnya gimana dokumen Oh, iya. yang memuat 5 juta itu? Betul, jadi kan gini, materai itu sebenarnya kan adalah pajak. Iya. Jadi salah satu jenis pajak, namanya pajak atas dokumen Iya. atau pajak dokumen. Nah, jadi ada beberapa jenis dokumen yang memang terutang atau dikenakan materai. Iya. Nah, jenisnya ada beberapa. Yang pertama itu adalah dokumen yang menerangkan tentang perkara perdata. Oh iya. Contohnya seperti ini apa ya? Surat perjanjian, surat pernyataan dan sebagainya itu terutang materai. Kemudian yang kedua adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Iya. Nah ini misalkan apa? Misalkan kayak akta notaris, akta PPAT, kemudian tentang perjanjian dan sebagainya itu kan yang di pengadilan itu memang terutang materai. Nah yang dokumen ketiga itu adalah dokumen yang memuat nilai uang. Nah, tadi. Itu tadi, Mas, yang saya, Iya. yang saya tanyakan. Contohnya gitu. Betul. Misalkan kwitansi, Iya. kwitansi pembayaran atau misalkan pembelian barang itu kan ada nilai nominal uangnya. Iya. Jadi memang kalau sebuah dokumen memuat nilai uang dengan batasan tadi ya, untuk sekarang berarti 5 juta. 5 juta. Jadi kalau ada dokumen yang memuat nilai uang sebesar 5 juta ke atas, sekarang dikenakan materai. Oh, iya. Jadi tadi 3 jenis ya. 3 jenis ya. Untuk yang perdata, kemudian untuk alat bukti pengadilan, dan untuk yang ini apa? Satunya yang memuat nilai uang. tadi. Iya. Oh, jadi gitu. Oh iya. Oh. Ya jadi memang tadi Mbak ya Iya. ada beberapa dokumen yang memang dia terutang atau dikenakan atas materai. Ada 3 jenis tadi ya. Iya. Ini sambil diminum nggak? Oke siap. Iya. Oh, sambil Enak nih kayaknya nih sore-sore nih. Iya kan? Iya, sore-sore sambil lihat sunset Es kita kelapa. ditemani dengan minuman es kelapa. Memang kalau di Menarik pantai itu sekali. cocoknya minumnya kelapa. Iya. Iya. benar. Seger sekali ya. Iya. Sore hari ini. Nah, Gitu. kita balik lagi gini. ke Iya, topik oke. Yang tadi kan kita sudah mendengar ya kawan pajak terkait dengan penjelasan Mas Eko. Iya. Dokumen apa saja sih yang kena bea Materai, materai atau benar. harus ditempel materai. Baik materai ada berapa jenis materai? Nanti ada jelasnya. Ada lagi ya. Ada dong. Nah, sebelum masuk ke situ mungkin kawan pajak yang di rumah mau tahu nih dokumen yang Dikecualikan? Iya, yang Oh, nggak iya. kena materai. Masa Oke. semua dokumen kena materai? Iya sih, enggak gitu kan? dong. Jadi memang di aturan tadi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 diatur nih ada yang kena materai dan ada yang tidak kena materai. Nah yang tidak kena materai itu contohnya apa? Yang pertama itu ada surat yang mengatur tentang lalu lintas barang, pengiriman barang, penerimaan barang dan sebagainya. Kemudian ijazah. Nah ijazah kan nggak ada materainya kan? Iya, Nggak ada. Kemudian ini mas, slip gaji. Iya. Itu juga nggak ada materinya. Berapapun jumlahnya ya? Nggak, berapa jumlahnya? Karena itu kan hanya untuk internal kan, Iya. antara perusahaan dengan pegawai. Iya. Kemudian surat gade itu juga nggak ada. Kemudian surat ini setoran kepada bank atau koperasi dan sebagainya yang untuk simpanan itu juga tidak dikenakan. Kemudian segala jenis untuk yang pembayaran pajak. Nah, kalau misalnya kita dulu kan pakai SSP ya, Iya. nah, nulis tangan tuh, itu juga nggak kena materai. Termasuk PNBP itu juga kena materai. Kemudian ini dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh BI untuk kepentingan moneter itu juga tidak dikenakan. Oh gitu. Jadi memang ada yang dikenakan dan tapi lebih banyak yang memang tidak dikenakan.
Ya, jadi kawan pajak tenang aja ya. Nggak perlu karena- takut lah, Iya, ya. nggak perlu takut karena nggak semua dokumen itu Dikenakan materai, betul. Nah, terkait dengan materai nih, ada Iya. berapa jenis materai sih, Mas Eko? Oke, untuk materai kan sebenarnya gini, Mbak. Di masyarakat kita ya, Iya. orang tuh taunya materai itu hanya satu, yaitu materai tempel. Nah, jadi kita taunya yang materai itu yang kita beli fisik, ditempel ada lemnya, itu mungkin banyak orang hanya tahu itu. Sebenarnya materai itu ada beberapa jenis. Yang pertama tadi ya materai tempel. Kemudian ada namanya materai bentuk lain. Itu ada 3. Ada materai dengan mesin teraan digital. Kemudian materai dengan sistem komputer, aplikasi komputer. Kemudian ada materai yang dengan percetakan. Itu namanya materai bentuk lain. Dan yang paling baru ada namanya e-materai atau kita biasa sebut dengan materai elektronik. Jadi ada 3 jenis materai sebenarnya secara umumnya. Nanti secara ininya kalau kita rinci lagi berarti ada 5 jenis materai. Wah, menarik sekali ya, kita ini informasi baru nih buat Mungkin banyak yang nggak tahu kan? Iya, betul. Kita taunya materai tempel dan yang terbaru ini adalah Materai E-materai, elektronik betul, iya. betul. Nah, ini yang sempat kita bahas tadi ya, Kak Dani. Iya, e-materai itu ternyata bisa digunakan oleh masyarakat luas juga ya. bisa. Ternyata siapapun bisa menggunakan e-materai ini asalkan sudah punya akunnya ya Mas. Ya jadi gini Mas, sebenarnya gini. Kita kan mengikuti perkembangan teknologi ya. Iya. Sekarang semua serba digital. Termasuk dokumen, sekarang Iya. juga banyak namanya dokumen digital. Iya, dokumen yang digital, dokumen ya. itu yang bentuknya hanya PDF. Yang memang tidak perlu dicetak kan? Nggak perlu Nah, dicetak ya. itu kan gini, dulu itu kalau dokumen digital nggak bisa dimaterai karena kan harus dicetak baru ditempel kan. Nah, untuk memudahkan masyarakat supaya dokumen itu bisa dimaterai juga walaupun bentuknya digital, maka dari DJP itu mengeluarkan namanya e-materai atau materai digital. Oh iya. Kemudian cara belinya gimana? Itu gampang. Nanti bisa teman-teman akses di pos.imaterai.go.id. Nah, Itu jadi untuk yang materai elektronik iya, ya. materai elektronik. Jadi nanti silakan masuk ke situs itu pos.imaterai.go.id. Kemudian nanti pertama harus buat akun dulu. Iya. Kalau baru pertama ya, Iya. nanti daftar dulu, masukin identitas dan sebagainya. Nanti punya akun. Nah, setelah punya akun, nanti kita ada 2 langkah, Mbak. Yang pertama, langkah pertama adalah kita pembelian. Pembelian ya. Jadi nanti masuk klik menu pembelian, lalu kita masukkan nominalnya, kita beli berapa. Jadi bisa langsung beli banyak. Kayak deposit gitu ya Mas? Ya, jadi misalnya gini, materai itu kan 10.000. Iya. Kita mau beli 5 misalkan. Kita beli langsung 50.000 bisa. Nah, jadi tahap pertama adalah pembelian. Kemudian setelah berhasil beli, tahap berikutnya adalah pembubuhan atau penempelan lah istilahnya ya. Iya. Penempelan materai di dokumen digital. Iya. Nah, nanti masuk ke menu pembubuhan, nanti upload. Jadi dokumennya kita upload. Nah, setelah diupload, nanti kita klik pembubuhan, nanti kita atur ininya, letaknya. Letaknya ya. Karena kan ada tanda tangan nih. Nah, kita tempel di tanda tangannya tuh. Oh, harus kita geser sendiri. Iya, jadi nanti kita bisa ngatur sendiri, Mbak. Bisa di kanan, bisa di kiri, tergantung di mana letak tanda tangannya. Iya. Wah, ini Nah. memudahkan sekali ya. Iya, Mas betul. Eko. Jadi setelah nanti kalau udah pas tempatnya, silakan di-save. Nah, nanti di-download itu sudah ada materinya yang tercetak dalam dokumen. Wah, ini dia kawan pajak, informasi menarik yang kita dapat dari Mas Eko di sore hari ini ya. Iya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi untuk beli materai malam-malam. Iya, itu 24 jam 7 hari dalam seminggu, setiap hari silakan Bisa diakses. Bisa diakses. Nah, Mbak, menarik sekali ini kalau terkait dengan materai. Iya. Kalau dulu kan ada 3.000 sama 6.000 ya, Betul. yang Mas Eko tadi sebutkan. Nah, kalau misalnya wajib pajak yang di rumah ini masih punya materainya, apakah masih bisa dipakai? Atau bisa, kalau misalnya nggak bisa dipakai, apakah bisa ditukar? Oke, jadi gini, undang-undang itu kan keluar tahun 2020 Iya. dan dia mulai berlaku 1 Januari 2021. Nah, sebenarnya tahun 2021 itu namanya tahun peralihan. Jadi materai lama itu sebenarnya masih bisa dipakai kalau dulu ya. Tapi minimalnya dengan nominal 9.000. Jadi misalkan gini, kita punya 6.000 ditempel dengan yang 3.000 atau 6.000. Minimal 9.000 kita udah bisa pakai untuk ini ya, untuk yang dokumen baru. Tapi itu berlaku hanya di tahun 2021. Nah, berarti tahun 2022 dan sampai sekarang materai lama itu sudah tidak bisa dipakai. Otomatis kita harus pakai materai yang 10.000. Jadi kalau yang sekarang masih punya, misalkan
udah nggak bisa ditukar. Iya. Silakan dikoleksi saja. Dikoleksi saja ya. saja Jadi ya. kayak ini Mas, dulu kan ada Iya. filateli ya? Iya, betul. Nah, filateli sekarang nanti Perangko ya. ya, nanti bikin buku koleksi materai. Iya, koleksi materai. Koleksi materai ya, jadi tambahan koleksi ya. Betul. Iya. Soal itu tadi kan udah diberi kesempatan ya sejak undang-undang itu berlaku kan setahun ya. Setahun. Diberikan kesempatan masih bisa menggunakan Materai lama. materai yang lama. Tapi ternyata masih ada juga materainya, ya udah berarti buat koleksi aja. Dikoleksi gitu. saja. Dikoleksi. Siapa tahu nanti jadi mahal kan? Iya, bener. Bisa Iya. dijual lagi ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang materai, ada yang mau tanyain lagi nggak sih Kak Dani? Materai ini ya, Ya. terkait dengan materai ini sebenarnya tadi kan yang sempat saya tanyakan adalah apa aja sih yang perlu materai, tapi tadi udah dijawab. 3 ya? Ya, Tiga 3 jenis dokumen. jenis dokumen Oh, ya. itu ya. Nah, tadi kan mungkin kawan pajak di rumah ini pernah membaca berita terkait dengan uang palsu atau materai palsu, Oke. Mas Eko. Nah, Iya. ada nggak sih konsekuensi kalau misalnya ditemukan materai palsu itu? Oke, jadi gini, sebenarnya memang banyak ya berita-berita tentang penjualan materai palsu. Jadi sebenarnya gini, cara menandainya itu pertama mudah. Kalau materai itu dijual di bawah harga, Iya. jadi misalnya gini, materai itu 10.000 kan, tapi ternyata ada yang jual harganya 8.000, itu dipastikan itu jelas palsu. Jelas palsu. Dan kita bisa lihat Mbak, bahwa di marketplace ya, seperti di tempat-tempat online itu, Iya. itu banyak yang jual materai palsu. Nah itu sebenarnya ada juga hukumnya. Jadi di Undang-Undang Nomor 10 tadi 2020 di pasal 24 itu sudah mengatur tentang pemalsuan materai. Nah jadi ada beberapa jenis ya. Yang pertama dia yang memproduksi, membuat, kemudian mengedarkan, itu nanti ada hukumnya, yaitu denda sebesar 500 juta atau penjara paling lama 7 tahun. Iya. Itu yang membuat dan mengedarkan. Kemudian ia yang menjual, istilahnya dia itu mendistribusikan, itu juga kena denda juga, kena sanksi juga, sama tadi ya, 500 juta atau sanksi penjara selama 7 tahun. Dan ada lagi tentang ini Mas, tentang pemakaian materai bekas. Nah, jadi materai itu kan hanya bisa dipakai sekali ya. Iya, betul. Nah, jadi jangan materai yang sudah dipakai dikletek atau diakali kemudian dipakai lagi. Itu namanya pemakaian materai bekas. Itu juga ada sanksinya. Makanya teman-teman hati-hati. Yang pertama tadi ya, pastikan kalau beli materai beli yang asli dan belinya adalah di kantor pos. Ya, di tempat resminya ya. Iya, karena DJB itu sudah menunjuk kantor pos itu sebagai distributor resmi materai, termasuk e-materai, kan pakainya pos.imaterai. Jadi kalau mau beli yang asli maka belilah di kantor pos atau di agen-agen pos. Kemudian tadi ya, jangan sampai terpikir untuk memalsukan materai, karena ada sanksinya, ada dendanya dan ada pidananya Mbak. Tadi ya, denda paling banyak 500 juta dan penjara paling lama 7 tahun. Wah, ini diinget ya kawan pajak, ternyata ada sanksinya. Ada. Sanksinya banyak juga ya dan Lumayan. lebih berat ya sepertinya. Nah, terkait dengan biaya materai ini kita sudah dapat banyak ya di sore hari ini, kita Ya. sudah dapat dasar hukumnya, kemudian Jenis-jenisnya. Jenisnya, kemudian dokumen apa saja sih yang Di- harus pakai materai dan Betul. dikecualikan. Kemudian Iya. kita juga sudah diberitahu sanksinya oleh Mas Eko. Nah, ini tidak terasa mungkin sudah di penghujung acara ya. Oh iya. Nah, sebelum kita masuk ke acara penutup, mungkin ada kata-kata dari Mas Eko untuk kawan pajak yang di rumah. Oke, jadi kalau saran dari saya, kita kan sebagai warga negara harus namanya tertib pajak. Nah, termasuk juga tertib dalam membayar pajak atas dokumen tadi, Mas. Iya. Yang bentuknya adalah materai, Materai. ya materai. Jadi semua jenis dokumen yang memang seharusnya dikenakan materai, maka silakan dibayarkan materainya dan ditempel materainya. Baik itu materai tempel, materai jenis lain atau materai e-materai, silakan. Yang penting teman-teman semua harus tertib dalam hal pembayaran pajak. Yang kedua adalah pastikan membeli materai yang asli melalui kantor pos atau agen-agen pos. Kemudian jangan sekali-kali memalsukan, kemudian mengedarkan materai palsu atau juga memakai materai bekas. Itu saran saya.
Wah. Gimana Kak Dani? Iya. Masih ada hal-hal yang membuat penasaran? Ternyata berdasarkan dari diskusi kita dengan Mas Eko pada hari ini ya, Ya. ternyata materai itu lagi-lagi nggak cuma materai tempel yang bisa ada lemnya terus ditempel terus di tempel di dokumen. Iya. Ternyata jenisnya juga banyak juga, materai, kemudian materai teraan juga. Tapi yang umum digunakan memang yang itu tadi ya. Ya, karena masyarakat itu tahunya yang tempel aja tahunya. Iya. Padahal ada fasilitas ya. Ya. Ada apa namanya materai jenis lain sebenarnya. Betul. Terkait itu. Terus? Baik, tak terasa kita sudah memasuki penutup ya. Iya. Iya. Terima kasih Mas Eko atas Sama-sama kehadirannya di Mbak Oblique Eva, Review. Mas Dani. Iya, terima kasih Mas Eko. Weekendnya menyenangkan. Amin. Semoga sehat selalu ya. Ya. Dan jangan lupa Kak, nanti sebelum pulang silakan untuk menikmati sunset di sini. Iya, Nanti betul. bagus, Oh, iya. bagus Mas. Ternyata indah sekali ya di sini ya. Iya. Luar biasa memang. Dan Iya. ini kayaknya tempat masih baru kan ya? Iya masih Iya, baru, betul. pengunjungnya juga masih ramai kan. Ya, berarti jangan lupa disuruh bayar pajak. Iya. Tetap ya. Jangan lupa bayar pajak untuk pemiliknya itu. Iya. Gitu. Baik, mungkin itu kawan pajak yang bisa kita diskusikan di sore hari ini Iya. di Oblique Review. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Eva dan rekan saya Dani. dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Iya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.